The next agenda is the power of discipline and will be delivered by Mr. Ali. Mr. Ali, time is yours. Anak soleh, everyone stand up please. Ini Mr. Agi, mereka sudah dipilih dan masih bisa gugur atau masih bisa gugur? Masih bisa gugur. Oke. Listen ya, carefully, kalian ini you have been selected. Akan tetapi Mr. Hagi dan pembina-pembina dokcil yang lain masih akan menilai kalian. So you have to follow semua kegiatan persiapan dokcil, training-trainingnya dengan semangat. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, ini mah kalau dari semangatnya nih, bisa nggak? Siap, bisa. Ini kayaknya belum semangat deh. Berarti kalian masih 20% kayaknya mau jadi tim dokcil. Belum 100. Coba, sudah siap menjadi tim dokcil atau belum? Siap, bisa langsung kalau ada maunya. Ya, coba hari ini kita mau belajar sesuatu. Tapi sebelumnya kita diri dulu. Yang tadi habis makan mungkin masih ada di lambungnya. Sebentar lagi akan turun ke usus. Supaya makanannya turun ke usus, coba tangannya yang kanan angkat ke atas dulu. Ya, yang kanan. Mana yang kanan? Feti, yang kanan mana ya Feti? Yang ini ya. Sekarang tangan yang kanan digerak-gerakan dulu ya, supaya darahnya mengalir dengan lebih lancar. Ya, kemudian dilambai-lambai. Kelihatan nih, yang melambai-lambainya dengan semangat kelihatan. Wah, ini kayaknya mau betul-betul serius. I want to become a true dokcil nih. Sekarang yang tangan kiri gantian, tangan kiri ya. Di kepal dibuka, terus yang semangat. Kakak, imagine that you want to get your dream in the sky. Ya, langsung semangat begini. Ya, sekarang dua-duanya. Now both your right and left hand angkat ke atas, kemudian digerak-gerakan. Ya. Sekarang dilambai-lambai, lambai-lambai. Sekarang kakinya, nih kakinya, ini namanya apa nih? Jinjit. Nah, kalau orang Betawi bilang jingke. Nah, begini coba semuanya. Ya. Bertahan, jangan sampai jatuh ya, Mr. Arya mau lihat nih. Siapa yang bisa bertahan nih? Dokcil bisa bertahan nggak? Dokcil harus bisa. Calon dokter masa depan, future doctor. Ya, oke, boleh turun. Ya. Sekarang tangannya di pinggang. Ya, tangannya di pinggang. Ya. Digerak-gerakan. Ya, gerak-gerakan supaya cepat turun ke ususnya nih dan diserap oleh tubuh kalian. Sudah? Oke, cukup. Tarik napas dalam-dalam. Breathe in. Keluarkan. Breathe out. Udah? Oke, boleh duduk semuanya. Ya. Dokcil ada tepuknya nggak? Tepuk dokcil ada nggak? Tepuk dokcil. Farah ada tepuk dokcil. Gimana tepuk dokcil? Sini. Maju dulu. Kamu. Gak terlalu hafal. Kamu nggak mau ketawa-tawa? Ayo coba dulu. Coba ya. Ya, pimpin. Dokcil siswa yang hebat. Dokcil siswa yang bugar. Dokcil siswa yang cerdas. Lu nggak terlalu hafal. Tunjuk. Kamu sebut nama. Kalau nggak hafal namanya, tunjuk orangnya yang gantiin kamu di sini. Yang duduknya nggak tertib dan nggak disiplin, tunjuk aja. Gantiin kamu di depan. Ayo, siapa? Itu Kinan. Siapa namanya? Kinan, maju ke sini. Ya, kamu pimpin ya. Ini lagu dokcil ya. Ayo, yang semangat. Masih dipilih nih sama Mr. Hagi. Ayo coba, pegang. Coba dulu. Ya, 1, 2, 3. Dokcil itu siswa yang hebat. Dokcil itu siswa yang bugar. Dokcil itu juga dan juga dokcil itu
Siapa yang hafal? Produktif. Sini, bantu. Help your friend. Come here, come forward. Coba, sini maju. Siapa namanya? Arindi. Duduk. Diri di samping, siapa namanya kamu? Samping Kinan. Ya, berdua ya. Satu, yang lain support. Mana tepuknya? Harus semangat juga ya. 1, 2, 1, 2, 3, start. Dokter itu siswa yang sehat. Dokter itu siswa yang bugar. Dokter itu cerdas dan juga produktif. Dokter itu berprestasi. Siapa lagi yang hafal lagi? Satu lagi. Kita tambah lagi. What's your name? Ale, sini Ale. Ale di sini. Sekali lagi ya. Sebelah sini. Mr. Ari mau dengar kalian bertiga nyanyinya lebih semangat ya. 1, 2, 3, start. Dokter itu siswa yang sehat. Dokter itu siswa yang bugar. Dokter itu ceria dan juga produktif. Dokter itu berprestasi. Iya, tepuk tangan buat siapa nih? Ale, Kinan, Arindi. Back to your seat. Thank you. Back to your chair. Anak soleh. Kira-kira Dokcil itu harus berprestasi nggak? Iya. Kalian niat ingin masuk bergabung jadi tim Dokcil, kamu mau punya prestasi nggak? Shh, Kak, sekarang dokter kecil, di masa depan jadi dokter beneran. Tapi kira-kira bisa nggak kalian jadi dokter beneran kalau kalian tidak punya disiplin? No. Coba lihat judulnya, semuanya baca. 1, 2, 3. Better today. Ya. Hari ini, today, I'm going to deliver you pelajaran tentang disiplin. Disiplin itu bitter, pahit, nggak enak, capek. Disiplin itu capek, lelah, bitter, tapi akan bikin tomorrow kita menjadi better. Orang yang disiplinnya today nggak ada, maka tomorrow-nya dia nggak akan better. Maka dari itu hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa disiplin. Nah, Miss Aida, next. Nah, coba sekarang lihat. Ya, everyone take a look, a careful look at the slide. What's the relationship? Apa hubungannya antara disiplin, shoes, and rules? One by one. Ada nggak hubungannya? Can you tell me the relationship between discipline, shoes, rules? Apa hubungannya? Ada nggak hubungannya? You are. What's your name? Apa hubungannya? They are together. What's your name? Siapa? Kenza. Di sini ada poinnya nggak di sini? 5 points for you. Thank you Kenza. Betul banget kata kamu. Disiplin dan rules itu pasangan yang tidak terpisahkan. Bagaikan sepatu. Sepatu kanan dan sepatu kiri. Bisa nggak dipisahkan? Bisa. Tapi jadi tidak berguna. Sepatu yang kanan harus ada sepatu kiri, baru bisa digunakan. Disiplin dan peraturan dan rules itu selalu ada. Kenapa ada disiplin? Karena ada peraturan. Buat apa peraturan dibuat? Agar diikuti dan ditaati dengan disiplin. Jadi disiplin dan peraturan adalah two things
yang nggak bisa dipisahkan. They are like shoes, yang sebelah kanan dan sebelah kiri harus selalu ada bersama. Kamu di Dokcil ada nggak peraturannya? Apa peraturan di nanti kalau jadi Dokcil? Ini Asya, Asya. Apa peraturannya kalau nanti jadi Dokcil Asya? Belum tahu, belum ada bayangan ya? Tuh. Coba Miss Fatima yang di belakang tuh, yang angkat tangan. Siapa namanya? What's your name? Iya. Nanti kalau dia ada peraturannya nggak kira-kira? Apa peraturannya? Iya disiplin. Disiplinnya ngapain peraturannya? Nah, ini yang di belakang nih. Apa peraturan Dokcil? Peraturan Dokcil adalah menjaga kesehatan semua siswa. Waduh, kamu harus jaga jangan sampai ada yang sakit di sekolah ini. Subhanallah, itu peraturan, itu bukan peraturan. Ya, itu bukan peraturan. Coba ada lagi. Ya ini. Tidak boleh telat. Ini Miss Fatima nggak mau pasti. Kalau nanti ada briefing Dokcil, harusnya datangnya jam 7:30. Ini ngaret. Datangnya jam 8 kurang 10. Kira-kira itu disiplin nggak? Kira-kira kalau datangnya terlambat, ikut briefingnya ada nggak yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan. Makanya peraturan tadi siapa? Ray ya? Iya. Peraturannya jangan telat. Itu salah satu contoh peraturan. Nah, peraturan dan disiplin itu nggak bisa dipisahkan. Turun dulu, Miss Aida next. Lanjut ya, nggak lama-lama. Apa itu disiplin? Disiplin is the ability to control yourself. Ingat nih, Mister mau tanya abis ini, apa itu disiplin? Dengar baik-baik nih. Disiplin adalah the ability, kemampuan kita to control yourself, ourselves. Kemampuan untuk bisa mengontrol diri kita. Bisa nggak kita ngontrol diri kita? Harus bisa. And disiplin juga adalah follow the rules. Mengikuti peraturan. Di Dokcil ada peraturan, di GIS ada peraturan, including meliputi responsibility for time, tanggung jawab atas waktu, task, tugas, and obligation, dan kewajiban. Miss Aida coba next. Coba lihat ya. Nih, kita akan mulai dari yang nomor 1. Apa yang dimaksud disiplin itu? Control yourself. Kakak, Mister mau kasih contoh. Wake up when you want. Miss Rari harus bisa mengontrol diri Miss Rari. Itu namanya Mister disiplin. Mister dulu pernah sekolah di pesantren 7 tahun. Mister cerita sebentar. 7 tahun Mister hidupnya jauh dari orang tua. Mister nyuci sendiri, masak sendiri, pokoknya semuanya sendiri, harus bisa. Dan di sekolah Mister bangunnya nggak kayak di rumah kalian. Jam 3 pagi Mister harus bangun. Jam 3. Kapan jam 3 pagi bangun? Every day selama 7 tahun. Setiap hari jam 3. Nggak boleh kurang dari jam 3. Nggak boleh lebih, nggak boleh telat. Kira-kira kalau Mister nggak disiplin, bisa nggak Mister bangun? Nggak bisa. Maka ketika ada peraturan bahwa bangun jam 3, sholat tahajud, itu my body, tubuh Mister dari atas sampai bawah itu kayak udah punya memori sendiri. Jadi setiap jam sebelum jam 3 itu langsung Mister matanya, oh iya, bangun, sholat langsung. Biar dikata ngantuk. Ada teman Mister yang kalau bangun tidur nih, dia pakai sarung tapi masih tidur. Karena tubuhnya sudah merekam kegiatan itu selama 7 tahun. Ngantuk gini, wudhu, baru pas air wudhu itu disiram ke mukanya, baru dia udah mulai seger dan sadar. Udah setelah itu hafalin Quran, hafalin hadis. Karena
kata Ustadz Mister, kalau kita menghafal Al-Quran jam 3 sampai jam 4 sepertiga malam, itu kita ngapalinnya nggak perlu susah payah, langsung masuk ke otak, tembus ke hati. Cepet ngapalinnya dibanding kalian mengulang-ulang sore, siang, itu otak kalian lagi penuh dengan berbagai macam pikiran. Ada di sebelah kanannya, di sini aku mau main Roblox, di sini aduh aku ntar mau mabar, yang sebelah sini oh aku ada tugas dari Mr. Hagi, oh di sini ada tugas dari ini. Pikiran masih kayak gitu, tapi malam bersih. Mister bisa nggak kontrol diri Mister? Bisa. Mister udah membuktikan 7 tahun Mister bangun jam 3 nggak pernah telat, nggak pernah telat. Kita bisa kontrol, itu namanya disiplin. Kalian juga sama. Kalau kalian bisa control yourself, kata Mr. Hagi, kumpul dokcil jam 2:30. Sekarang kalian dari pagi, oh iya nih, aku ada tugas nih di kelas, aku harus selesai sebelum 2:30. Harus selesai bagaimanapun caranya sebelum 2:30. Kenapa kita bisa melakukan itu? Kita bisa kontrol diri kita karena kita punya komitmen. Maka kita bisa mengontrol diri kita. Ya, siapa di antara kalian yang bisa mengontrol dirinya kayak gitu? Ada nggak? Kamu bisa bangun. Siapa bangunnya yang jam 4 langsung bangun? Sholat subuh. Oh, ternyata dokcil banyak yang sholat subuh nih, bagus. Aku jam 5. Kamu jam 5, majuin lagi, kurang. Ya, Aska majuin lagi, jangan jam 5. Subuhnya 4:30 sekarang. Ya, jadi majuin lagi. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Bukan hanya kalian bisa control yourself ketika kapan kalian harus bangun, tapi juga kalian bisa berhenti. Stop when you must. Stop. Lagi asik main game, waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, taruh langsung gamenya. Set. Langsung kalian ambil wudhu, sholat. Itu namanya kalian bisa mengontrol diri kalian. Lakukan apa yang menurut kalian benar. Apa yang kalian tahu itu benar, lakukan. Fight yourself. Walaupun diri kalian ngerasa aku nggak mau nih, capek, kumpul lagi. Misalnya nanti Mr. Hagi, ada nggak dokcil nanti yang tugasnya itu masuk kamar mandi? Ada. Walaupun kalian nanti aku nggak mau masuk kamar mandi, tugasku nggak mau, aku maunya di tempat yang bersih. Kalau kalian punya komitmen, kalian tahu bahwa tugas yang diberikan oleh Mr. Hagi adalah tugas yang benar, walaupun kalian nggak suka, kalian tetap mengerjakan. Kalian bisa kontrol. Walaupun aku nggak suka, akan aku kerjakan. Karena ini hal yang benar. Jadi ingat nih, disiplin poin yang pertamanya adalah kalian harus bisa control yourself, lakukan hal yang benar walaupun kalian nggak suka. Kalau sakit, ada yang pernah sakit? Ada yang pernah minum obat pahit obatnya? Minum nggak obatnya? Kenapa diminum? Tapi kan pahit. Itu namanya kalian bisa control yourself. Walaupun pahit, tapi karena ini hal yang benar harus kalian lakukan. Ini yang pertama. And the second, Miss Aida, could you help me? Ada video, mau nonton video? Oke, video. Ini salah satu contoh video tentang melakukan hal yang benar. Coba Miss Aida, boleh diklik.
dulu. Pause. Ya, oke, cukup. Sekarang bisa tanya. Ini tentang apa? Tadi orang yang pertama lewat, batunya diapain? Dilewatin, dilompatin. Batu ada di tengah jalan, kira-kira mengganggu orang nggak? Mengganggu. Tapi tidak semua orang yang punya hati dan pikiran untuk menyadari. Kalau yang misal lihat nih, maaf, ini kritik buat kalian. Misal ada di atas, misal lihat di bawah ada botol minum, sama kalian bukan dibuang ke tempat sampah, diapain? Dilewatin, diapain lagi? Ditendang-tendang. Siapa di antara kalian yang ada hati dan pikiran begitu ngelihat ini sampah, ambil. Ini hal yang benar. Control yourself, taruh ke tempat sampah. Kalau anak-anak yang lain nendang-nendang, wajar. Kalau dokcil, wajar nggak gitu? Kalian mulai sekarang kalau ngelihat hal yang kayak gitu, ambil, buang ke tempat sampah. Lakukan hal yang benar, karena kalian punya tanggung jawab sekarang sebagai orang yang diberikan pendidikan kebersihan dan kesehatan. Ngerti nggak? Orang yang mana dari video tadi yang dia punya kesadaran untuk mengambil batu? Orang yang mana? Sarungnya warna buta. Orang yang buta. Sarungnya warna ungu. Dia pakai sarung, kamu lihat sarungnya. Dia orang buta, pakai tongkat. Miss Aida, next. Nah. Oke. Next, boleh di scroll mungkin, Miss Aida. Dia di situ boleh. Siap. Yang kedua, disiplin itu adalah follow the rules. Peraturan di mana-mana ada. Rules, peraturan itu often created by authority, biasanya dibuat oleh yang ada di atas kita. Siapa yang di atas kalian? Parents. Bapak kalian, ibu kalian. Di rumah ayah ibu bikin peraturan nggak di rumah? Makan nggak boleh bunyi, nyap 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 nyap. Minum kata ayah, jangan berdiri kata ibu. Bangun pagi langsung beresin tempat tidur. Ada nggak peraturan kayak gitu? Ada. Biasanya peraturan itu ada di mana-mana. Di rumah parents yang buat, di sekolah teachers, di Indonesia governments, pemerintah atau organisasi. Nah, tujuan adanya peraturan adalah to maintain order, supaya tertib. Supaya tertib. And to protect people. Untuk melindungi orang kalau nggak ada peraturan. Tuh lihat tuh. Nih, kalau Miss Rari kesini nih, ini jendela Miss buka nih yang sebelah sini. Jendela Miss buka, itu langsung turun ke bawah parkiran. Kalau nggak ada peraturan, dilarang main keluar masuk auditorium seenaknya, bisa-bisa jatuh ke sana. Tapi ada peraturan. Peraturan itu akan melindungi kita agar kita tidak bahaya. And yang terakhir nih, yang khusus buat dokcil. Peraturan itu dibuat to establish standards of behavior and performance. Peraturan itu dibuat supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Coba, udah punya bayangan belum? Mau jadi dokcil itu nanti kalian bakal ngapain? Buang sampah di tempatnya. Bagus itu kayak gitu, lakukan. Siapa coba? Nih boleh nih Miss Sanum. Mengecek kuku. Ya, itu peraturan kamu nanti yang akan kamu lakukan. Siapa lagi? Abbas, Miss. Mengecek gigi. Mengecek gigi. Gigi yang kayak gimana yang akan dicek? Yang rusak dicek. Terus kalau udah rusak diapain? Kalau nggak rusak itu bagus, bisa makan yang jangan makan yang kayak coklat. Dinasehatin ya, kamu jangan banyak makan coklat. Bagus. Ini namanya salah satu peraturan di dokcil yang akan menjadi standar behavior kalian ketika menjadi tim dokcil.
put your hands down. Biar kita percepat karena nanti masih banyak. Miss Aida, could you help me? Next slide. Ini jangan di play dulu. Ini salah satu contoh peraturan di negara tetangga kita di Jepang yang mereka tuh udah tahu apa yang harus dilakukan dan mereka lakukan. Gitu. Coba Miss Aida boleh di play. Coba lihat. Ini keretanya baru datang. Antri gak? Oke. Stop Miss Aida. Nah, kakak lihat nggak mereka berebutan? Mereka nggak rebutan. Bahkan di tempat umum mereka akan nunggu antri. Walaupun dengan risiko pintu keretanya akan ketutup, mereka harus take kereta yang selanjutnya. Ya, pause dulu. Nah, mereka nggak antri. Sekarang bisa tanya, Dokcil, kalian di kelas ada nggak yang masih rebutan untuk keluar kelas? Ada nggak yang masih rebutan cuci tangan? Mulai sekarang sudah tidak ada. Belajar untuk tertib dan antri. Next, Miss Aida. Nah ini ya di scroll boleh di scroll. Nah, di besarin lagi Miss Aida. Ya, yang itu. Bukan yang ini nih. Yap, itu. Iya. Ini juga peraturan yang bisa diaplikasikan buat kalian di sini sebagai Dokcil. Arrange your sandals neatly. Align them with your friend's sandals. Rapi kayak gini nih. Mulai sekarang, mulai detik ini, disiplin. Karena ini akan terjadi terus kalian. Meeting, briefing, Dokcil. Biasakan sandal rapi kayak gini. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bener. Yakin? Saya kasih waktu 2 menit. Dari sekarang kalian buka sepatu, rapikan di sana sampai rapi. 2 menit dimulai dari sekarang. Satu menit lagi. 30 detik lagi. 20 detik lagi. 10 detik lagi. 5 detik lagi. Sudah duduk dengan rapi dan tertib. 5, 4, 3, 2, 1. Coba lihat. Di sendal yang ada di atas, ada nggak yang nggak rapi? Yang mana? What color? Ini menghadap ke atas. Ini ke atas. Ini ke atas. Ini ke bawah sendiri. Coba Mister cek sendal kalian. Nggak ada yang bergerak. Ini sudah. Ini menghadap ke tembok. Ke tembok. Ke tembok. Excellent. Ini hal kecil. Follow the rules.
disiplin. Kalian nanti ketika briefing nggak pakai disuruh. Mr. Hagi nggak pakai harus keluar tanduknya untuk ayo rapikan, nggak ada kayak gitu. Mr. Hagi cukup kasih satu perintah, rapikan sendal, udah langsung rapi dengan susunan yang rapi. Miss Aida, could you help me? Dan yang ketiga, disiplin itu selain you can control yourself, you can follow the rules, dan kalian juga harus be responsible, tanggung jawab atas waktu, tugas, dan kewajiban kalian. Caranya, create a daily schedule. Kalian harus punya jadwal. Kalian tahu kapan kumpul briefing dengan kelompok kalian. Kalian nanti tanya, catat. Jadi kalian sudah punya jadwal waktu kapan kalian harus melakukan apa. Ya, mulai sekarang catat, siapkan satu buku khusus namanya organizer. Satu buku khusus namanya organizer. Di buku itu kalian organize your life, your time, your schedule, your task. Hari ini apa? Nanti siang apa? Kalian sudah organize semuanya. Maka hidup kalian akan teratur. Yang kedua, kalian harus fokus on your priorities. Kalian harus tahu mana yang harus dilakukan duluan, mana yang nanti. Coba Mister tanya, kalian belajar dulu apa sholat dulu? Prioritas ada di tangan kalian, kalian yang milih. Belajar dulu apa makan dulu? Makan dulu apa tidur dulu? Prioritas itu yang memilih adalah kalian. Cari mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan. Miss Aida, could you help me? Agak dikit lagi nih. Nah, ini Mister jangan di play dulu ya, Miss. Ini contoh orang yang dia itu tanggung jawab. Tapi ini contoh tanggung jawabnya adalah kepada Allah, Kak. Dia memberikan prioritas kepada Allah daripada hidupnya sendiri. Coba putar yang mana dulu ya. Ini ada gempa bumi, Kak. Ini coba yang ini misalnya nih, coba. Ini ada shorts nih, YouTube shorts. Dia lagi sholat ini, Kak. Ini kisah nyata nih. Dia gempa nih, Kak, tuh goyang-goyang nih. Goyang-goyang. Orang-orang kabur semua. Boleh nggak? Boleh sebetulnya. Kalau dalam keadaan gempa membatalkan sholat, boleh. Tapi ada orang yang prioritasnya bukan dirinya, prioritasnya itu Tuhan. Coba yang satu lagi. Ini di Lombok nih gempa yang kemarin itu. Dalam sebuah video sempat viral di media sosial yang menggambarkan seorang imam masjid sedang mengiringi sholat saat gempa mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Imam masjid meneruskan sholatnya walau guncangan gempa cukup kuat. Nah, coba lihat nih. Ini gempanya udah mulai sedikit-sedikit nih. Miss Aida stop aja. Oke, nggak apa-apa yang ini nggak apa. Kak, tadi kenapa dia tetap sholat? Dia punya prioritas. Dia tahu mana yang harus dia duluin. Kalau buat banyak orang kita boleh batalin sholat, kita selamatkan diri kita, itu boleh. Tapi ada sebagian orang yang lebih memilih kayak gitu. Nggak apa-apa aku mati, aku lagi sholat, aku mau duluin Tuhanku. Ada yang kayak gitu. Kalian di Dokcil ada prioritas juga. Makanya jadi Dokcil itu tanggung jawabnya itu besar. Tugas di kelas harus selesai nggak?
worksheet harus selesai, semua harus selesai. Agar semuanya bisa kalian laksanakan, maka kalian harus bisa membagi waktu. Dulukan mana yang didulukan, akhirkan mana yang bisa diakhirkan. Miss Aida, next Miss Aida. Biar lebih cepat. Ini nggak usah kali ya. Ini kebersihan ini. Kalau video ini cuma nunjukin gini bahwa kalau di negara tetangga nggak ada OB di sekolahannya. Yang membersihkan kamar mandi dan toilet tuh siswanya. Dia punya tanggung jawab buat itu. Kalau Dokcil mau nggak begitu? Ini dari kamar mandi atas nih sama bawah. Yang sikatin WC-nya adalah Dokcil. Siap nggak? Siap benar? Nah, kalau siap nanti Miss Aini akan bikin jadwal. Siapa yang sikatin kamar mandi atas, apalagi kamar mandi kelas 1 tuh. Kalau buka pintu ada yang belum bisa nyiram, ada yang belum bisa cebok. Wah, itu kamar mandinya penuh kejutan. Jadi kalian sudah siap dibagi tugas untuk membersihkan kamar mandi? Siap. Kalau udah jadi tanggung jawab, aku udah memilih jadi Dokcil, berarti siap. Coba lihat di rumah sakit dokter. Dokter udah siap belum ngelihat darah? Siap. Dokter udah siap belum ngelihat pasien yang kakinya patah? Siap. Seneng atau nggak seneng, suka atau nggak suka, kalau itu sudah jadi tanggung jawab dia, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dokcil juga sama, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu namanya disiplin dengan apa yang sudah. Nanti disiplinnya Dokcil itu akan diterangkan dan atau mungkin sudah disampaikan sama Mr. Hagi dan pembina Dokcil yang lain. Apa yang harus kalian lakukan, ingat dan catat itu baik-baik. Miss Aida, could you help me the last slide? Baris berbaris. Ini pesanan Mr. Hagi. Mr. Hagi punya waktu 5 menit untuk melatih kalian baris berbaris. Tapi tadi berapa menit kalian lepas sepatu? Oke, 2 menit. Bisa mau tanya, lebih cepat mana? Lepas sepatu apa pakai sepatu? Lepas sepatu. Sekarang bisa kasih waktu 3 menit pakai sepatu. Kemudian buat pakai sepatu dulu. Oke, kemudian buat 3 baris. 1 baris di sini, 1 baris di sini, 1 baris di sebelah sini. Dimulai dari yang paling enggak tinggi sampai yang paling tinggi. Hitungan 2 menit dari sekarang. 1. Ya. 1 menit 50 detik. Mohon maaf, kalau belum jadi 3 baris seperti yang bisa perintahkan, maka semuanya tim Dokcil akan dihukum. 1 menit 20 detik. Lebih cepat. 3 baris. 1 di sini, 1 di tengah, 1 di ujung. 1 menit lagi. Ini kenapa ada 4 baris? Bisa bilang ada 3 baris. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cuma 3 baris. Ini nggak boleh ada 2 baris. Oke. 50 detik lagi. Cepat, belum selesai. Ini masih ada 4 baris. 40 detik lagi. Dari yang paling tidak tinggi sampai yang paling tinggi. 20 detik lagi. Ya, ukur. 20 detik lagi, 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan cek. Siap, gerak. Kita akan lihat. Oh, ada nggak bedanya Dokcil dengan yang bukan Dokcil? Ada. Lebih tertib, lebih rapi,
tangannya sudah dikepal semua. Nanti kalau kalian briefing, Miss Fatimah, Miss Aini nggak perlu ngeluarin tanduknya dulu buat nyuruh kalian rapi, nggak perlu. Satu instruksi cukup. Siap, gerak, tangan dikepal semua, pandangan ke depan, lenjang depan, gerak tanpa suara. Begitu tangannya menyentuh pundak teman di depannya, langsung mundur. Giginya nggak perlu diperlihatkan senyum-senyum, langsung lurus, nggak ada suara. Oh ya, ini jadi lewatin nih Miss Raga nih, maaf ya. Tegak, gerak, kita akan lihat. Siap, gerak. Barisan mana nih? Jujur aja, ini barisan cukup panjang. Walaupun lebih panjang ini cukup panjang, tapi ini tertib, keren, lurus. Yang dua jangan mau kalah, apalagi yang barisannya nggak terlalu panjang. Siap, gerak. Ya, ini ada Bima di kepal. Ini basic nih kalian. Kalian nanti bukan hanya datang ke sebuah ruangan untuk briefing, tapi mungkin nanti kalian akan presentasi. Hari Senin kalian mungkin akan berjaga di belakang barisan teman-teman saat upacara. Takutnya ada yang pingsan, ada yang muntah, ada yang sakit perut. Kalian akan berjaga. Kalau dirinya kalian begini-begini, teman-teman akan liatin, hah, itu kok dirinya begitu goyang-goyang kayak gempa bumi. Kalian harus siap, dokcil. Nah, harus siap. Coba lihat, udah nggak ada pegang-pegang hidung, siap. Nah, hormat, gerak, tegak, gerak. Sekali lagi, siap, gerak, hormat, belum ada gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Mungkin kalian juga akan dikirim ke TK, ke SMP, dokcil sebagai perwakilan. Bisa jadi baris berbarisnya akan dilihat juga sama. Ya, hadap kanan, gerak. 1, 2, 3. Semangat suaranya. 1, 2, 3. Hadap kiri, gerak. 1, 2, 3, siap. Hadap kanan, gerak. 1, 2, 3, siap. Istirahat di tempat, gerak. Kalau istirahat, tangan kanannya dipegang oleh tangan kiri. Lihat tangan Mister. Bisa? Oke. Siap, gerak. Ada satu aba-aba yang Mister ingin ajarkan di 1 menit terakhir. Aba-aba bubar. Ada 2 cara membubarkan barisan. Misalnya satu di antara kalian atau pembina kalian nanti memimpin kalian. Misalnya ada aba-aba begini, bubar, jalan. Maka yang harus kalian lakukan adalah, lihat misalnya, bubar, jalan, ambil tangan kanan, hormat langsung secepat-cepatnya. Bisa? Coba dulu. Bubar, jalan, tahan. Nanti pembina kalian akan membalas hormat kalian. Misalnya pembinanya sekarang Mr. Ari, maka Mr. akan balas hormat dulu. Ketika Mr. hormat, kalian jangan turun. Begitu tangan Mr. turun, langsung tangan kalian ikut turun. Bisa? Kita coba. Bubar, jalan. Bisa? Begitu tangan kalian turun, langsung balik kanan. 1, 2, 3. Bubar. Bisa juga begini, lihat nih. 1, 2, 3. Jaya. Wah, kalau tim inti pramuka begitu aja. Kalau dokcil bisa jaya juga nggak apa-apa, biar kalian jaya, ya. Bubar, jalan. Udah selesai. 1, 2, 3. Jaya.
Habis itu udah jalan. Coba bubar ya, kita bubarin barisan ini. Bubar, jalan. Satu, dua, tiga. Jaya, jaya. Jaya. Ulang. Itu bukan dokcil itu. Jaya. Dokcil nggak begitu. Siap dong. 1, 2, 3. Jaya. Masih ada yang salah kan? Iya, makanya Mister juga tadi kayaknya ngerasa ini belum full dokcil ini. Coba sekali lagi. Siap, gerak. Lihat gayanya kayak gitu. Iya. Tadi balik kanan, pas bubar jalan ada yang tadi hadap kanan. 1, 2, 3. Bukan hadap kanan, balik kanan, ya, balik kanan. Oke, tapi jangan bubar beneran karena selainnya ada satu aba-aba bubar lagi. Siap. Bubar, jalan. Ulangi, nggak kompak. Bubar, jalan. Satu, dua, tiga. Jaya. Ulang, lihat sini. Mister kasih contoh. Lihat nih. Bubar, jalan, kan hormat. Terus langsung dibalas hormat. Pas udah dibalas hormat langsung. 1, 2, 3. Jaya. Gitu ya. Hadap kanan langsung. Yang bergerak kaki kiri kalau hadap kanan. 1, 2, tutup. 3. Ya, oke, siap ya. Bubar. Gak ada yang bergerak-gerak. Di sebelah sini nih belum lurus. Bubar, jalan. Op, masih kelamaan. Jadi pas Mister turun langsung 1, 2, 3. Jaya. Coba lagi. Capek Mister. Ayo. Disiplin itu harus fight yourself walaupun bitter. Bitter today, better tomorrow. Coba ya. Bubar, jalan. 1, 2, 3. Jaya. Wow, ini baru dokcil. Tepuk tangan buat kalian. Satu instruksi lagi terakhir. Bubar juga. Lebih gampang dari tadi. Siap, gerak. Kalau aba-abanya bukan bubar, tapi tanpa penghormatan umum. Balik kanan, bubar, jalan. Nggak pakai hormat, karena tadi tanpa penghormatan. Tanpa penghormatan umum, balik kanan, bubar, jalan. 1, 2, 3, jaya. Coba ya, kita coba praktekkan. 1, 2, tanpa penghormatan umum. Balik kanan, bubar, jalan. 2, 3, jaya. Oke, tepuk tangan buat semua. Back to your chair. Time is up. Lewat 1 menit. Gak apa-apa, duduk dulu di kursi masing-masing. Ayo, Mister mau closing. Tangannya kenapa ini? Ya? Patah? Jatuh? Kamu mau ngapain sekarang? Ya udah cepat. Oke, anak soleh. Demikian lessons about discipline. Mudah-mudahan start from now on you can train yourself to be more disciplined, lebih komitmen, control yourself, follow the rules and responsible for your time, task and your obligation. Do you understand? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to Mr. Ari. Ya, anak soleh